situasi seperti ini memang agak riskan, saudara. Tapi tidak apa-apa, segala situasi apapun kondisi kita tetap bersyukur sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Allah pelindung orang-orang saleh. Mari kita baca bersama-sama, baik saudara yang di rumah maupun yang di hari ini hadir. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membacakan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jauh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Amin. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Katakan amin. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Kau. Haleluya. Ya Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang-orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Ayat 14. Kasihilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Selah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Sebab bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Saudara Tuhan kasih, saya percaya waktu-waktu ini adalah waktu yang Tuhan genapkan dalam setiap firman yang disampaikan dalam tulisan Alkitab yang kita percaya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang menjadi persoalan kita hari ini, bagaimana kita gereja Tuhan, bagaimana kita setiap keluarga, setiap bangsa, dan negara hari-hari ini mengalami problem yang sama. Satu hal tidak ada di antara kita yang hari ini memiliki problem yang berbeda, tetapi semua bangsa dimanapun berada hari ini mengalami satu pergumulan, satu persoalan yang sama. Tapi saya berharap saudara kasih, di dalam pergumulan itu kita tidak lupa untuk mengucap syukur seperti yang Mazmur Daud katakan hari ini. Nah, saya akan membagikan beberapa hal yang penting hari ini. Bagaimana kita menjalani dalam setiap hidup kita, sehingga Bapak Ibu saya kasih, kita tidak tahu sampai kapan waktu ini. Tapi percayalah, Mazmur Daud ini jelas mencatat kepada kita, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah melupakan setiap orang yang berharap kepadanya. Dia selalu mendengarkan teriakan orang-orang yang minta tolong kepadanya. Sebabnya hari ini Bapak Ibu saudara kasih, kita akan melihat beberapa hal yang penting dari pembacaan firman kita hari ini.
Nah, ayat pertama ini bicara tentang untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Mutlaben ini dalam terjemahan literasi yang saya baca adalah sebuah lagu yang diciptakan untuk sebuah kematian. Sebuah kematian yang dinyanyikan oleh lagu yang disebut dengan Mutlaben oleh Mazmur Daud. Nah, kita bayangkan beberapa hari ini kita menghadapi bukan satu persoalan yang mudah. Karena kita menghadapi sesuatu pergumulan yang itu bicara tentang nyawa, kematian, sebuah misteri yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Kematian itu yang membuat kita menjadi takut, atau kita tetap menjadi orang yang bersedia, atau kita menjadi orang yang siap untuk sebuah namanya kematian. Saya mencatat saudara ada dua respon manusia yang pasti akan merespon dengan cepat. Yang pertama adalah bicara tentang uang, yang kedua adalah bicara tentang nyawa. Makanya banyak orang menghabiskan uangnya demi mempertahankan nyawanya. Nah, hari-hari ini sudah kasih sebanyak-banyaknya uang hari-hari ini manusia. Kalau sudah Tuhan mengatakan ya sudah mati tiba waktunya, maka tidak ada uang itu sanggup mempertahankan nyawanya. Itu membuktikan bahwa ternyata uang menjadi bukanlah satu-satunya sumber kehidupan. Tetapi di mana Tuhan memberikan sebuah karya anugerah Tuhan, sebuah pernyataan yang tegas yang hari kita baca, bahwa ternyata tidak ada satupun tempat perlindungan yang paling penting daripada Yesus Kristus adalah tempat perlindungan itu sendiri. Kepada siapa saudara berlindung? Tidak ada. Orang mau bagaimanapun berlindung hari-hari ini, pasti suatu saat ataupun dalam perlindungan siapapun manusia tidak sanggup memberikan garansi. Tapi Tuhan Yesus memberikan garansi kepada kita. Dan memang dunia tidak akan semakin enak, dunia tidak akan semakin nyaman, sebab ini adalah kediaman kita sementara. Katakan amin. Tidak ada kekekalan di muka bumi. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu saya kasih, kita melihat ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang semakin meningkat, sebuah kasus demi kasus yang terjadi. Tapi ketahuilah saudara, Allah adalah tempat perlindungan yang luar biasa. Yang pertama saudara, kita mau lihat bersama-sama ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermasmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Ketika saudara menghadapi sebuah sukacita, engkau mungkin sebuah perayaan pesta ulang tahun, ucapan syukur, mungkin memasuki rumah atau naik jabatan atau mendapatkan posisi yang baru di dalam kantor. Orang bersukacita dan bersyukur itu hal yang gampang. Tapi saya mau ingatkan hari ini bagi kita semua tempat ini, saya bicara dengan serius bahwa ternyata yang pertama Allah mau mengajarkan kepada kita, Daud mengajarkan kepada kita. Perhatikan Daud, ketika nyanyian kematian dinaikkan, nyanyian sebuah nyawa yang harus terhilang, tetapi Daud sanggup bersyukur dan bermasmur di tengah-tengah pergumulan itu adalah satu hal yang luar biasa. Hari ini perhatikan ini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ketika nyanyian itu dinaikkan oleh Daud, dan pada waktu kematian itu terjadi, Daud sanggup berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Lalu dikatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Hari ini, masa-masa ini tidak akan mampu, perhatikan ini baik-baik, masa-masa hari ini tidak akan mampu menghapuskan kebaikan Allah di masa lampau kita. Masa lampau kita, Allah berbuat baik sama kita. Bukan berarti masa ini kita akan berkata dan lupakan, kenapa dengan peristiwa yang terjadi. Saya mau sampaikan saudara, bahwa masa lampau kita tidak akan menghapus apa yang terjadi hari ini. Bahwa Allah masa lampau kita tetap baik, Dia pun tetap baik pada hari-hari ini. Kalau Allah sudah memelihara saudara dari zaman lampau, Allah juga yang akan memelihara dalam setiap persoalan, dalam setiap era yang kita hadapi hari-hari ini. Tidak akan sanggup. Sebabnya saudara, maukah di tengah-tengah seperti ini, masa-masa seperti ini, saudara sanggup bersyukur kepada Tuhan dan bermasmur dan menceritakan perbuatan Allah yang baik dan luar biasa itu. Mari saudara,
Kita tidak boleh lagi terkungkung dengan sebuah situasi yang hanya kita hadapi, tapi kita keluar dan berkata, aku mau bersyukur dalam setiap langkah hidupku hari ini. Saya kasih memang tidak gampang, tapi disinilah kita mempraktikkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada waktu-waktu lampau. Kita diajarkan bagaimana tentang bersyukur. Kita diajarkan dalam masa lampau kita menghadapi pergumulan. Inilah saatnya saudara membuktikan imanmu di dalam Tuhan. Ini saatnya kita membuktikan kebesaran tantangan iman yang kita hadapi di hari-hari ini. Tapi kita berkata, bersama Yesus aku pasti cakap menghadapi segala sesuatu. Ini waktunya kita buktikan. Sampaikan kepada seluruh dunia. Sekalipun kita menghadapi lembah kelam, tetapi Allah yang kita percayai tetap memegang hidup kita. Memang tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi itulah buktinya kalau Allah sudah memiliki sebuah rencana bagi manusia, tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalanginya. Mari saudara, dimanapun saudara tempatmu hari ini, di rumahmu, di kantormu, mungkin kita dalam masa PSBB, dalam skala besar karantina di rumah seperti ini, mari naikkan ucapan syukurmu yang keluar dari mulut bibir kita. Kita menyanyikan memazmur bagi Allah. Daud di tengah-tengah ketika dia menyanyikan lagu kematian, di tengah-tengah seorang putra yang besar, dia sanggup menaikkan mazmur di hadapan Tuhan dan syukur di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Colek kanan kiri saudara yang di rumah, bersyukur ya. Amin. Bersyukur. Walaupun kita tahu keluar komplek agak susah, ya, cari makan memang ada, tapi duit ini personal, tidak ada pemasukan. Semuanya hanya mengandalkan dari gaji tok kalau memang bergaji. Tapi itu pun kita bersyukur. Bagaimana kalau yang misalnya hanya bekerja hari ini untuk makan hari ini? Tapi buktinya sampai hari ini Allah tetap memelihara saudara dan saya. Bukti kebesaran Tuhan memelihara hidup kita. Tidak ada satupun tempat ini akan gagah-gagahan, saudara. Tidak ada yang bisa. Orang kaya sekalipun, dia tidak bisa gagah-gagahan menghadapi zaman era seperti ini. Tapi lewat firman Tuhan hari ini saya mengingatkan kepada kita, mari kita bersyukur dalam Tuhan. Amin. Jangan lupakan kebaikan Tuhan pada masa lalu kita. Jangan harap gara-gara virus corona kita nggak mau bersyukur sama Tuhan. Saya ingat di Amerika, saya sampaikan di Amerika ada gembala pendeta yang dia 2000 jemaat, 2000 jemaat Bapak Ibu saya kasih. Dan dengan lantang mengatakan dan sampai hari ini mereka tetap beribadah. Dan mereka berkata, kami tidak takut kepada sebuah makhluk yang kecil itu. Jadi mereka tetap ibadah, saudara. Nah, saya bukan mengajak kita tetap ibadah, tapi saya mengajak kita untuk dalam zaman seperti ini kita mau bersyukur dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan kasih. Yang kedua, yang pertama dari ayat pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk bersyukur dalam masa-masa seperti ini. Kita lihat ayat yang kedua, hal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab apa saudara? Tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Berarti Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Perlindungan bukan kepada uang, bukan perlindungan kepada saudara, bukan perlindungan kepada hamba Tuhan, bukan perlindungan kepada jabatan ataupun perusahaan, tapi hari ini saya mau nyatakan perlindungan yang terbaik hanyalah di dalam Yesus. Tidak ada satupun, Bapak Ibu. Sekarang siapa yang mau berlindung? Orang mengatakan dulu, wah, hamba Tuhan kita dalam menghadapi masalah kita rindu didoakan oleh hamba Tuhan. Tapi hari ini tidak bisa. Satu-satunya yang bisa kita temui dalam ketika kita mengalami kesesatan hanya cuma Yesus. Di tempat tidurmu, di kantormu, di tempat rumah tanggamu, di tempat dimanapun kita ada hari ini cuma satu, yaitu Yesus tempat perlindungan kita. Jadi hal yang kedua, larikanlah dirimu kepada perlindunganmu hanya kepada Tuhan. Kita melihat beberapa waktu yang lalu
ya memang sangat viral sekali saudara. Banyak orang menghujat, banyak orang berkata, ya memang saudara, jujur saja di Indonesia angka tertinggi memang kematian yang paling viral adalah mengenai tentang hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu kita dengar terjadi di sebuah sekolah seminaria Bethel yang terbesar yang kita cintai, dan ada 180 orang yang hari ini sedang mengalami positif, dan kita tidak tahu periode berikut. Tapi disitulah Allah punya rancangan yang luar biasa, saya pikir. Kalau kita melihat bagaimana, wah kosongkan saja seminari, kosongkan semuanya. Tapi saya percaya disinilah Allah akan menyatakan kuasanya bagi manusia. Alkitab tadi berkata apa saudara? Biarlah bangsa-bangsa yang menghujat engkau akan bertekuk lutut di hadapan Allah. Hari ini saudara, kita tidak tahu. Tapi demi kasih Kristus saya mengajak saudara tempat ini. Mari tetaplah berlindung hanya kepada Tuhan. Amin. Berlindung hanya kepada Tuhan. Alkitab dikatakan bagi saudara, di ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Katakan begini, supaya aku menceritakan segala perbuatan yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Ayat 16 berkata begini, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ayat 17, Tuhan telah memperkenalkan dirinya sendiri. Amin. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayom Selah. Ini buktinya. Kelak saudara. Nah, Amerika saudara, negara di daya begitu luar biasa, mencatat satu hari mereka kehilangan satu hari sekitar 4.000 nyawa yang harus terhilang satu hari. Angka yang tertinggi, fantastis. Indonesia sudah menyentuh angka 500 sekian, 535. Kemarin saya dengar dan baca. Tapi kita nggak tahu hari ini update terkini, saudara. Kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti Tuhan mau bawa apa bangsa-bangsa hari ini. Tapi disinilah kita mau nyatakan kepada Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita. Ya, saudara mau kemana coba? Mau lari ke orang tuamu? Orang tuamu pun mengalami ketakutan yang sama. Saudara melari kepada hamba Tuhan pun hari ini mengalami ketakutan yang sama. Saudara melari kepada perusahaanmu pun hari-hari ini mengalami pergumulan yang sama. Jadi tidak ada satupun yang bisa menjamin perlindungan kita. Angka tertinggi hari ini fantastis saudara, seluruh Indonesia 1,7 juta PHK terjadi. Saudara kita mulai di mana? Tidak ada satu lain. Ini waktunya kita duduk di kaki Tuhan dan diam dan berkata, apapun yang terjadi, ajar aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Saja kita bersama-sama, kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik saudara yang di rumah, ini masa di mana kita tidak bisa bermain-main lagi. Ini masa di mana kita menghadapi pergumulan yang sama. Ini masa di mana kita menghadapi persoalan yang sama. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Saya tahu ada begitu banyak di antara selain di rumah pada hari ini hadir. Kita dalam kecemasan, kekhawatiran, putus asa. Tapi percayalah, dua hal yang hari kita dengarkan dalam firman Tuhan. Ajak kita untuk semua melakukan itu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku berjalan, sekalipun naikkan dengan imanmu saudara.
terjadi dalam hidupmu. Mungkin saudara ada di rumahmu, tapi kuasa Roh Kudus sanggup untuk melawan saudara. Buka hatimu hari ini. Engkau berada dalam kecemasan, putus asa, kekhawatiran, pekerjaan, ekonomi saudara, rumah tanggamu hari ini dengarkan baik-baik. Firman Allah berkata dengan jelas kepada kita, di tengah-tengah pergumulan seperti ini ajak Tuhan untuk bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Kita tidak perlu pikirkan yang tapi Tuhan mau dari mulut bibir kita muncul yang namanya bersyukur. Bermazmur, ceritakan perbuatan Allah yang baik. Masa ini tidak akan menghapus kebaikan Allah pada masa lampau, dan masa kebaikan Allah tetap terjadi atas masa depan kita. Tetapnya berharap hanya kepada Tuhan dan berlindunglah hanya kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara, aku berada dalam masa putus asa, aku berada dalam masa di mana hari-hari ini kau khawatir, ketakutan terjadi, ada banyak pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini, dan saya mau kasih tahu saudara, tempat perlindungan yang terbaik hanya dalam Yesus. Saya mengajak saudara hari ini untuk taruhkan kedua tanganmu di dadamu, naikkan pujian ini dengan hatimu di hadapan Tuhan. Kita berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kegelapan, tangan Tuhan tetap menyertai kita. Taruh kedua tangan di dadamu, kita nyanyikan pujian bersama-sama. Terima kasih Mama di sana. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau kami, problem kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun badai topan datang menyertai, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama katakan iman yang aku percaya.
Ajar kami tetap bersyukur dalam masa-masa seperti ini. Dalam masa-masa sukar, masa-masa yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi atas bangsa ini, bahkan dunia. Tapi kami hanya cuma berharap kepada-Mu Bapa. Saya berdoa Tuhan, baik yang di rumah maupun hari ini hadir Tuhan. Firman-Mu berkata ya dan amin. Hamba berdoa yang terbaik Tuhan paling kasih buat kami. Ajar kami untuk menerima semua apa yang kami hadapi hari ini dengan ucapan syukur. Ajar kami menerima hari ini apa yang kami dapatkan, untuk kami tetap bermazmur